Bersama aku Isan, bersama aku Erni, dan kita dari tim TikTok Shop. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya untuk semua yang ada di sini Kak Erni ya. Semua aja siapapun yang nonton, bukan dimanapun kalian berada pokoknya Kak Erni ya. Ini aja. Ini tahu aja. sapaan kita. Tapi ini kan kalau misalnya kita berdua nih Kak, ada kolaborasi penting banget nih Kak, berarti ya. Disatuin lagi nih. Disatuin lagi kita sama semesta ya. Benar banget, kita disatuin lagi berarti ada hal yang penting. Kalau begitu kita biasanya mau mulai sesuatu tuh dengan paksaan Kak. Bener, emang kita orang-orangnya sering memaksa. Begitu. Maka dari itu teman-teman aku memaksa untuk subscribe Kak. Oke, dan juga pengen untuk subscribe, komen ya, soal subscribe ya teman-teman ya. Benar, like juga teman-teman. Dan jangan lupa untuk share juga video ini. Benar, ke siapapun teman-teman seller semua yang ada di muka bumi. Yang udah muka bumi ini semuanya pokoknya harus share, like, komen, subscribe ya. Semuanya deh, pokoknya. Semuanya nih. Nah, di sini kita sudah kedatangan Ratu Erni ya. Oh iya, saya kayak Ratu Inggris lama-lama. Ratu Inggris ya. Nah, kalau begitu kita tuh pengen bahas apa sih Kak? Oke, kita pengen bahas tentang host live streaming ya Kak Isan. Host live streaming, Oke. Berarti ini orang yang berjualan di dalam live streaming ya Kak Erni ya? Betul dong. Betul sekali. Kalau begitu, aku tuh sebenarnya kepo dulu nih, apa sih itu live streaming Kak? Oke, sini aku kasih tahu nih. Ya. Aku kasih tahu, live streaming itu adalah teman-teman siaran langsung. Siaran langsung di mana kita bisa berinteraksi secara real time atau langsung bersama penonton guys. Oke gitu. Jadi ini langsung real time ya. Terus kalau begitu fungsinya live streaming tuh ada apa aja sih Kak? Khususnya di TikTok Shop ya Kak Isan ya. Khususnya di TikTok Shop. Khususnya buat seller-seller kita tersayang semuanya, betul. Nah, jadi fungsinya tuh Kak Isan nih, pertama adalah untuk berjualan, ningkatin penjualan tentunya. Oke. Itu fungsi yang pertama nih Kak. Fungsi yang pertama. Ada nggak sih Kak fungsi selanjutnya? Banyak. Yang kedua nih ya. Aku ngomongnya udah banyak nih. Banyak. Yang kedua Kak Isan, untuk ningkatin branding toko. Branding toko itu maksudnya gimana ya kayak branding toko? Supaya lebih orang tahu lagi tokonya teman-teman seller semua. Apakah itu harus lebih aware Kak? Bener, jadi semua aware. Aware ya? Gitu. Oh, itu branding toko ya. Terus biasa. Ada lagi nggak? Kan tadi banyak nih Kak. Ada. Lagi nggak Kak? Yang ketiga deh, aku kasih spill satu lagi ya Kak. Apa itu Kak? Untuk lebih dekat sama penonton kalian. Lebih dekat kan kita kan dari rumah ke rumah, gimana nih Kak? Maksudnya kan ini kan siaran langsung secara real time. Secara real time ya. Jadi kita bisa membangun hubungan di sana teman-teman sama penonton. Berarti hubungannya itu gimana nih Kak? Kalau misalkan sebagai host nih, hubungannya supaya intens gimana nih Kak? Kita tuh harus bener-bener interaksinya ya, interaktif banget, semangat dan kayak ngerangkul penonton. Jadi penonton tuh merasa kayak, ih aku tuh dianggap hadir di live streamingnya teman-teman. Oh berarti kayak di ini ya kayak mau liatin otot atau gimana Kak Isan? Ya kan biasa anak gym baru gym ya. Biasa kalau yang baru-baru sudah gitu. Nah kalau gitu nih kita udah bahas tentang si live streamingnya nih Kak Erni. Tapi kita perlu bahas juga tentang orang yang ada dalam live streaming itu Kak. Berarti si host. Ini si host ini apa sih Kak? Maksudnya dia fungsinya buat apa juga di dalamnya? Oke, sini lagi deh aku kasih tahu. Kasih tahu lagi ya Kak ya. Oke, si host live streaming ini adalah justru pemegang kuncinya. Pemegang kunci. Kelancaran berjalannya live streamingnya teman-teman semua. Oke. Jadi ini sebagai kunci berarti dia nih megang kunci rumah? Enggak. Kunci berjalannya live streaming, lancarnya live streaming guys. Kalau kunci rumah beda lagi. Apalagi kunci toko teman-teman beda lagi. Kalau kunci hati di mana Kak? Oh beda, jangan. Kalau begitu Kak, kan ini kan tadi sebagai kunci di live streaming nih host. Berarti kan ada faktor-faktor yang bisa membuat dia itu sebagai host yang hebat, yang baik, yang proper. Itu gimana sih Kak? Ada dong tentunya Kak Isan. Jadi host sebagai kuncian dari live streaming, kita tuh memang harus menjadi host yang baik. Host yang baik. Yang pertama kita bisa ubah dari penampilan. Penampilannya gimana nih Kak? Gimana nih? Teman-teman pernah dengar nggak istilah ini? Ganteng dan cantik itu relatif.
Kalau kita kan yang ganteng dan cantik. Mutlak. Ya, nah, gitu ya. Jadi relatif ya. Nah, yang universalnya kan adalah ganteng dan cantik itu relatif. Betul. Maka dari itu, kita buat penampilan kita enak dipandang. Oh, enak dipandang tuh rapih ya Kak ya? Lebih rapi enak ya? dipandang tuh lebih kayak good looking gitu kan. Itu caranya ada Kak Isan. Apa tuh Kak? Tadi yang Kak Isan udah spill, rapi. Rapi nah, ya, misalnya nih Kak Isan nih ya, kalau yang cewek nih ya, jangan pakai daster. Kalau misalnya lagi live streaming. Kan biasa kan baru bangun nih, mama banget kan datang. Itu nggak boleh pakai daster Kak? Jangan Kak Isan. Oke. Jangan pakai daster. Terus misalnya yang pakai hijab ya, dia pakai hoodie diserut. Hoodie diserut. Itu jangan. Aduh, ya hoodie diserut. Itu jangan juga. Atau pakai mukena abis sholat, itu jangan juga ya teman-teman. Iya. Kita tuh harus benar-benar rapi dan siap. Kayak misalnya atau pakai baju yang lagi didagangin. Oh, itu misalkan aku jual ini gitu ya. Pakai baju proper aja. Proper aja. Ini aku proper kayak gini. Proper. Udah siap nih untuk live streaming teman-teman. Jadi udah siap mau ketemu penonton berapa puluh ribu pun udah siap. Karena kita udah siap banget. Nah, kalau yang buat laki-laki nih biasanya ada pakai singlet putih yang baik banget. Yang kayak bapak-bapak itu loh teman-teman. Ya biasa nyiramin tanaman di luar rumah gitu ya. Aku pernah lihat ada yang kayak gitu kayak. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kan nge-branding tokonya jadi kayak ini kayak agak kurang asal gimana ya? Jadi orang mau nggak nonton? Kurang enak dilihat ya. Aku tanya Kak Isan, mau nggak nonton kalau kayak gitu? Enggak sih, soalnya aku tuh kalau misalkan lihat cewek sebenarnya lagi live streaming, aku lihat dari rapihnya. Benar. Terus kayak apa itu kayak ada penataannya itu gimana gitu dari looksnya gitu ya. Harus rapi lah. Jadi mungkin rambutnya kalau mungkin pakai yang laki-laki pakai pomade ya Kak Isan ya. Betul. Kalau yang cewek mungkin dicatok dulu pakai lipstick gitu, biar enggak pucet-pucet banget. Betul gitu. sih. Jadi benar-benar kita tuh rapi, siap gitu kan. Mau ketemu penonton berapa puluh ribu pun kita udah siap. Gitu. Oke. Nah, aku ini kan ada pernah dengar nih Kak tentang si interaksi. Ini interaksi host itu boleh nggak ada contohnya Kak? Oh boleh banget, tapi Kak Isan sebelum ke situ aku mau ada lupa nih sebenarnya. Apa ada lupa apa nih? Jadi host terbaik itu masih ada 2 lagi. Oh ada 2 lagi? Kuncinya. Apa gitu Kak? Masih, yang kedua adalah kita harus kenal sama produk yang kita jual. Oh ini berarti product knowledge? Benar. Oke. Kalau nggak kenal, soalnya nih penonton live streaming tuh suka kadang-kadang aneh pertanyaannya. Oke. Aneh dan mengulik pengetahuannya host. Bener, aku pernah lihat. Aku suka lihat ada beberapa yang mungkin dia hostnya baru, tapi dia karena dia penonton setia dari brand tersebut, dia nanya mungkin kayak lingkar dada, panjang baju gitu. Itu kan emang agak sulit. Itu gimana nih Kak caranya supaya itu emang harus ya? Emang harus, kita harus tahu seluk-beluk dari si produk kita, teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan apapun yang mungkin nggak di luar nalar gitu kan, yang tiba-tiba lumayan ya, yang tiba-tiba Kak, lingkar dada aku segini, apakah cukup baju itu? Nah iya, teman-teman harus tahu banget berapa tuh ukuran L tuh berapa lingkar dadanya, ukuran S berapa, ukuran M berapa, seperti itu Kak Isa. Oke. Jadi benar-benar product knowledge atau pengetahuan tentang produk tuh harus benar-benar diketahui. Harus diketahui ya Kak. Nah yang terakhir apa nih Kak? Tadi product knowledge ya. Yang terakhir nih adalah kita harus pandai membaca situasi sebagai host. Membaca situasi itu gimana Kak? Membaca situasi adalah ketika kita harus hard selling atau soft selling. Oh aku pernah dengar nih Kak, hard selling atau soft selling. Ini dalam bentuk interaksi atau dia sebagai host nih Kak? Dalam bentuk interaksi. Oke. Ini gimana nih, hard selling gimana, soft selling gimana nih Kak? Nah ini masuk ke pertanyaan Kak Isan ya. Iya tadi kan kayak buat interaksi ya betul. Nah kita tuh harus bisa baca situasi teman-teman. Interaksinya seperti apa? Misalnya nih teman-teman memang lagi hard selling nih kayak ayo Kak di check out sekarang juga gitu kan, mumpung lagi diskon nih, flash sale-nya cuma 5 menit lagi nih Kak, mendingan langsung di check out aja di keranjang kuningnya. Nah itu kan hard selling banget kan. Betul, hard selling banget. Tapi kalau misalnya nih penontonnya lagi ada yang curhat tiba-tiba, Kak saya tuh susah banget loh nyari celana yang sesuai dengan bentuk badan saya. Betul. Nah kakak bisa nih soft sellingnya gini, oh iya Kak aku ada cerita nih, temen aku nih paling susah banget dia nyari celana karena pinggulnya besar, tapi bawahnya tuh kecil. Oh ya ada yang seperti itu ya. Nah makanya dari itu aku kasih rekomendasi pakai celana yang dari toko kita. Ternyata cocok. Mungkin kakak juga masalahnya di situ. Boleh dong langsung di check out. Nah, itu caranya soft selling Kak Isan. Oke. Itu berarti kayak ada timingnya nggak sih Kak? Kapan tuh kita harus ada hard selling? Itu gimana Kak kira-kira kapan kita bisa masuknya tuh? Betul. Nah kalau misalnya hard selling teman-teman, ketika penontonnya lagi puncak-puncaknya, lagi banyak-banyaknya, lagi banyak-banyaknya, langsung dikasih tuh. Untuk naikin traffic juga kan Kak Isan. Iya betul. Masukin produk-produk yang traffic puller.
Oke, ini dari produk ya, Traffic Pula. Terus ada yang katanya best selling ya Kak ya? Best selling yang mungkin best selling di toko teman-teman dikeluarin tuh. Apalagi pas lagi diskon. Nah, teman-teman harus hard selling di situ. Wah, ayo semua di check out 5 menit lagi. Kan biasa suka ada berisik-berisik gitu kan. Rame banget gitu Kak Ihsan. Oke, kalau gitu Kak. Ini kalau misalkan dari segi host sebenarnya siapa sih Kak kita yang bisa mengembangkan atau mengajarkan? Apakah harus dari sisi brand, dari si hostnya sendiri gimana nih Kak? Sisi brand mungkin ownernya Kak. Iya ownernya. Iya, sebagai owner kita kan misalnya kalau ownernya nggak langsung jadi host, boleh ngajarin tentang product knowledge-nya Kak Ihsan. Oke. Karena kan si host mungkin kalau misalnya hire dari luar kan dia nggak tahu produknya seperti apa. Nah, si owner ini memang bertugas harus kasih seluk-beluk tentang produknya teman-teman. Betul. Gitu. Biar si hostnya juga kayak produk tuh seperti ini yang akan saya jual. Gitu Kak Ihsan. Oke, kalau begitu tadi kan sudah bagaimana terus mungkin satu tips and tricks lagi nih Kak untuk sebagai host yang baik gimana dan untuk sebagai reminder juga deh kepada teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Selain nih teman-teman tadi kan dilatihnya sama owner, kita juga teman-teman bisa berkaca diri sendiri. Caranya gimana? Atau bisa meniru seller-seller lain yang mungkin sudah bagus Kak Ihsan. Sebagai referensi. Gampang banget caranya. Teman-teman masuk ke seller center. Di sana ada Kompas Data. Betul. Di sana ada live streaming peringkat ya. Peringkat live streaming. Bener. Nah, di sana tuh ada teman-teman. Misalnya live streaming gimana sih penjualan yang terbaik tuh, hostnya seperti apa, teman-teman bisa play, ya kan live streamingnya. Betul. Jadi teman-teman bisa tiru kayak misalnya, cara dia mengemukakan pendapat atau opini atau mengengage orang biar komen, biar tap layar, biar share, biar check out tuh kayak gimana. Nah, teman-teman bisa lihat di sana. Nggak apa-apa, tiru aja dulu. Amati gimana gaya bahasanya, cara bicaranya, tiru semuanya, tapi modifikasi dengan brandingnya toko teman-teman. Gitu, tipsnya itu. Mungkin aku juga mau tambahin, kalau misalkan dari host berarti harus tahu do's and don'ts-nya ya Kak ya. Jelas ya. Berarti itu ada di TikTok Shop Academy ya? Ada dong, ada di TikTok Shop Academy semuanya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya nih pusing nih ya Kak Ihsan ya, apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan di saat live streaming? Ada di TikTok Shop Academy. Teman-teman tinggal cari aja tentang live streaming. Oke, tapi paling gampang teman-teman pokoknya tidak boleh menyebutkan platform lain ya. Betul. Namanya itu redirect traffic. Pokoknya redirect traffic sama yang poin kedua itu yang biasa itu brand lain juga nggak boleh itu Kak Erni. Nggak boleh. Tapi teman-teman bisa lihat aja sendiri di TikTok Shop Academy ya sekali lagi ya. Benar. Jadi yang boleh sama tidak boleh dilakukan saat live streaming. Benar. Oke, ini nampaknya sudah mencakup semuanya nih. Mencakup semuanya dan ini nampaknya juga ada panjang juga kita ternyata panjang juga ya kalau gitu. Nah, ini Kak Erni sebelum kita closing ada kata-kata terakhir nggak untuk mengencourage seller semakin bersemangat untuk berjualan nih Kak? Oke teman-teman, nih misalnya untuk host yang baru ya, yang baru mulai jualan, jangan patah semangat. Nggak semua orang tuh jadi terbaik, ya kan? Jadi terbaik di awal. Betul. Tapi adanya latihan konsisten, teman-teman bisa jadi baik. Gitu. Tapi sebelum itu, gitu kan, dari awal pun teman-teman harus menyiapkan diri sendiri untuk sebagai host. Harus dipersiapkan, kayak mungkin teman-teman kalau awal-awal karena nggak tahu bikin skrip. Betul. Bikin skrip, terus latihan tentang product knowledge, gitu. Terus lihat-lihat seller-seller lain yang sudah sukses, seperti apa sih mereka nge-hostnya, gitu. Diamati, tiru, modifikasi. Jadi persiapkan diri dengan konsisten, lama-kelamaan teman-teman akan menjadi host yang baik. Luar biasa Kak Erni ya. Jadi motivator. Ada cocok jadi motivator dan trainer Kak Erni ya. Dan aku juga ingin paksa teman-teman juga untuk subscribe juga video-video kita yang lain ya Kak Erni ya. Jadi teman-teman juga nggak ketinggalan ya. Benar, karena kita tuh benar-benar terupdate banget sih Kak Ihsan. Betul sekali, karena kita dari TikTok Shop Academy kita bikinkan jadi konten supaya teman-teman mudah memahaminya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share teman-teman. Betul. Masih banyak lagi ya Kak portal pembelajaran di TikTok Shop ini ya? Masih banyak, kita tuh sebenarnya ada webinar setiap hari ya, bisa kita lihat. Terus ada TikTok Shop Academy dan nanti akan ada di link deskripsi teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita pamit undur diri dulu kali ya. Soalnya kalau kita ngobrol kepanjangan. Betul sekali. Bisa kali satu hari. Betul, satu hari ngobrol panjang banget. Kalau begitu aku Ihsan. Aku Erni. Kita pamit undur diri. Bye-bye.